هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah yang Allah muliakan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio RIS Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Bulan yang lalu kita sedang membahas masalah roja. Bukan roja radio, tapi roja artinya harapan, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tapi belum tuntas. Kita sudah menerangkan makna dari roja. Roja maknanya adalah harapan yang disertai dengan ikhtiar, disertai dengan usaha. Kalau berharap tapi tidak disertai dengan usaha, namanya berangan-angan, tamanni, namanya berhayal. Makanya berharap wajib disertai ikhtiar. Berharap tanpa ikhtiar adalah berangan-angan, menghayal, bermimpi. Tidak mungkin mampu meraih apa yang diharapkan. Ayat tentang hal ini sudah kita terangkan. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang harapan sudah kita jelaskan. Sekarang hadis-hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berharap, husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, dan penjelasan bahwa rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Walaupun Allah itu syadidul iqab, Allah itu juga suka membenci dan murka kepada manusia, tetapi kemurkaan Allah terkalahkan oleh rahmatnya. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Innallaha, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ini rahmah wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Falau ya'lamul kafiru bi kulli ma indallahi minar rahmah lam yai'as minal jannah.
walau ya'lamul muslimu bi kulli alladhi 'indallahi minal 'adzab lam ya'manin nar. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat ketika Allah menciptakannya sebanyak 100 rahmat. Jadi Allah menciptakan 100 rahmat. Lalu Allah tahan 99 rahmat. Belum diberikan tuh. Belum dibagikan. Dan Allah lepaskan 1 rahmat ke seluruh makhluk. Jadi rahmat yang Allah sudah berikan ke seluruh makhluk itu baru 1 tuh. 1 rahmat ini terasa oleh seluruh makhluk. Manusia, jin, binatang, termasuk para malaikat. Sampai dari 1 rahmat yang terbagi-bagi ini, seekor anak kuda mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya yang masih kecil. Itu 1 yang terbagi-bagi entah berapa triliun jenis makhluk di alam jagat raya ini. Jadi 1 dilepaskan, 99 nanti ditahan. Nanti akan diberikan di surganya. Khusus kepada orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Kebayang ya nikmatnya surga. Baru 1 rahmat terbagi-bagi kepada seluruh makhluk saja sudah kayak begini ya. Apalagi nanti 99 rahmat Allah diberikan di akhirat. Seandainya seorang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya mereka tidak akan pernah putus asa dari surganya. Orang kafir itu yang mengetahui, kalau mereka mengetahui rahmat 99 rahmat yang ada di sisi Allah, itu masih berharap memperoleh surganya itu. Kalau tahu. Dan seandainya seorang muslim mengetahui azab yang ada di sisi Allah, tak ada seorang pun mereka yang merasa aman dari api neraka. Jadi 2 hal ini mengharuskan kita memiliki 2 perasaan. Berharap ada, cemas juga ada. Takut terhadap azab Allah wajib ada. Tapi berharap terhadap rahmat Allah juga harus ada. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsh anna rahmati taghlibu ghadabi." Ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, lalu dia mencatat di dalam sebuah kitab catatan di sampingnya. Saat itu Allah ada di atas arsy. Allah ada di atas arsy itu butuh arsy apa tidak? Tidak. Menempati arsy apa tidak? Tidak. Nempel di arsy apa tidak? Tidak. Bainun min khalqih. Hanya posisi arsy ada di bawah Allah. Bukan berarti Allah menempati arsy. Bukan berarti Allah butuh arsy. Sama sekali tidak. Awan itu ada di atas bumi. Apakah awan itu nempel di bumi? Tidak. Apakah awan itu butuh bumi? Tidak. Apakah awan itu menempati bumi? Tidak. Jadi kalau umpamanya istiwanya Allah di atas arsy difahami Allah menempati arsy, keliru besar dari segala segi, dari aspek bahasa apalagi aspek akidah. Kalau Allah di atas arsy itu difahami
Allah butuh aras, keliru besar dari segala segi, ya. Baik dari aspek bahasa, apalagi aspek akidah. Jadi Allah ketika menciptakan makhluk, Allah catat sebuah kitab. Saat itu Allah ada di atas ars. Allah menuliskan satu catatan. Apa catatannya itu? Anna rahmati taghlibu ghadabi. Bahwa rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Dan itu bisa terlihat dalam banyak ketetapan Allah. Kalau ada seorang hamba bikin jengkel Allah, bikin murka Allah, bikin marah Allah dengan cara berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah catat itu satu kekeliruan, satu dosa. Tapi ketika orang itu tobat, Allah hapus itu dosa dan Allah berikan pahala atas tobatnya. Tapi sebaliknya kalau seorang hamba itu melakukan sebuah perbuatan baik, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat lebih banyak lagi daripada itu. Tuh, rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Dalam riwayat lain, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghamaddiyanallahu bimaghfiratin wa rahmah. Kata Nabi alaihissalam, saddidu, berbuat luruslah kamu. Berbuat lempenglah kamu. Lurus itu tidak bengkok, tidak menyimpang. Istiqamah. Makanya Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab al-istiqamah. Saddidu maknanya istiqamahlah kamu, luruslah kamu, lempenglah kamu. Wa qaribu, dan kalau nggak mampu lempeng, nggak mampu lurus, nggak mampu istiqamah, minimal mendekati sikap istiqamah. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian. Karena sesungguhnya tak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Amalnya tidak bisa memasukkan si pelaku ke dalam surga. Nah, layak tuh amal kita sehebat apapun dibayar, dibalas dengan surga. Karena apa? Karena amal kita nggak seberapa, surga itu begitu mahal. Jadi amal tidak memasukkan orang ke dalam surga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, ya. Apakah engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Amal Nabi SAW kan hebatnya luar biasa, ya. Apakah amalmu juga tidak? Ya, tidak. Amalku pun tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wala ana, kata Nabi SAW, kecuali Allah melimpahkan kepadaku ampunannya dan rahmatnya. Jadi yang menyebabkan orang masuk surga adalah karena rahmat Allah kepada orang itu, bukan karena amalnya. Amalnya itu nggak layak dibalas dengan surga. Ibarat disuruh nyapu 2 kali 2 meter, paling beberapa detik, ya. Lalu dikasih upah 10 miliar dolar lagi. Layak nggak cuma nyapu 2 kali 2 meter dikasih 10 miliar dolar? Nggak layak. Kita mengatakan itu mah bukan mengupah nyapu, bukan upah sapu, ya. Tapi itu mah karena kasih sayang dan kebaikan si pemberi aja, ya. Masa
cuma nyapu 2 kali 2 meter, paling ya beberapa detik, 10-20 detik maksimal 1 menit lah. Upahnya nih 10 juta dolar. Pantas nggak? Nggak pantas, itu paling nggak eta mah 2.000 lahnya, 2.000 rupiah gitu. Sacendoleun sagelaseun. Masa 10 miliar dolar. Kalau ada orang yang ngasih nih 10 miliar dolar. Kenapa? Karena kamu sudah nyapu 2 kali 2 meter. Ini mah bukan upah, nggak layak atuh. Itu mah pasti karena kasih sayang dan kebaikan si pemberi. Itu baru urusan dunia. Nah, amal kita ini ibarat nyapu 2 kali 2 meter. Surga Allah itu jauh lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nggak layak diberikan sebagai balasan atas amal. Makanya kalau seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena apanya? Karena rahmatnya. Kalau gitu untuk apa kita beramal? Untuk memperoleh rahmat Allah itu. Gak mungkin rahmat Allah diberikan kepada orang yang tidak beramal, ya tidak. Gak mungkin. Berdasarkan hal itulah maka rahmat Allah amat sangat luas dan luar biasa. Ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kita untuk husnudzon kepada Allah di saat kita mau mati. Husnudzonnya apa? Husnudzon bahwa Allah akan memberi rahmat dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Tanamkan, perbesar husnudzon, roja kita daripada khauf ketika akan mati, ketika sakit yang amat sangat keras. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis sahih. Bahwa Nabi SAW kira-kira 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau bersabda. Apa yang beliau katakan? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan sedang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah bahas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melayat seorang pemuda yang sedang sakit parah, sedang sakit keras. Terus ditanya, kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu gitulah. Dia menjawab, ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah tapi aku takut terhadap dosa-dosaku. Ya Rasulullah, arjullaha wa akhafa dhunubi. Aku berharap kepada Allah. Tapi aku juga takut akan dosa-dosaku. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang muslim merasa takut kepada Allah dan merasa berharap kepada Allah dan takut kepada dosa-dosanya fi hadzal mautin, dalam momen seperti ini. Momen ketika akan mati, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia takutkan. Maka berharaplah yang baik-baik kepada Allah Azza wa Jalla ketika akan mati, mengharapkan ampunannya, mengharapkan surganya, mengharapkan keridhaan dan rahmatnya, mengharapkan semua yang Allah janjikan kepada kita dan takut terhadap dosanya. Dua-duanya harus ada. Kalau itu dimiliki ketika akan mati, kata Nabi SAW, apa yang diharapkan Allah akan kasih. Dia mengharapkan ampunan, Allah kasih ampunan. Dia mengharapkan rahmat, Allah akan kasih rahmat.
Dia mengharapkan surganya, Allah akan kasih surga. Dan apa yang ditakuti akan Allah amankan. Takut murkanya, takut azabnya, takut nerakanya. Allah akan amankan dia dari hal-hal seperti itu. Berkata mu'allif fi hadzal hadits at-tahdhiru minal qunut wal ya'as min rahmatillah wa hathu 'ala ar-raja' indal khatimah. Bal 'alal 'abdi ay yadhunna billahi dhannal hasan. Fa inna Allaha 'inda dhanni 'abdihi fihi kama jaa fil hadits. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yaqul ana inda dhanni 'abdi fiyya wa ana ma'ahu idza da'ani. Kata muallif, di dalam hadis ini terkandung tahdzir, warning, wanti-wanti, larangan dari putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan juga berisi anjuran untuk roja, untuk berharap di akhir hayat. Bahkan hendaklah dalam hadis ini juga ada perintah agar seorang hamba berhusnudzon kepada Allah. Memiliki dzon yang hasan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah dalam kondisi seperti itu akan sangat bergantung kepada prasangka si hamba kepada Allah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha yaqulu, Allah berfirman. Hadis apa namanya? Hadis qudsi. Kata Allah, aku bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Dan aku akan selalu menyertainya selama dia berdoa kepadaku. Kita sudah pernah bahas hadis ini bahwa Allah selalu bergantung pada prasangka hambanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang dimaksud dengan makna hadis ini, prasangka tersebut adalah prasangka yang baik, bukan prasangka yang buruk. Sekarang kalau seseorang durhaka kepada Allah, semua perintahnya diabaikan, semua larangannya dilanggar. Kata orang Sunda apa peribahasa nate? Tunggul dirurut, catang dirumpak. Tapi dia berprasangka Allah akan mengampuninya. Dia berprasangka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Itu prasangka baik apa buruk? Itu prasangka baik apa buruk kepada Allah? Buruk. Kenapa berprasangka buruk? Pertama, dia menuduh Allah tidak adil, menyamakan orang mukmin dengan orang durhaka. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang muslim sama dengan orang-orang yang durhaka? Kalau orang muslim ya dia kasih ampunan, orang taat, orang saleh dikasih ampunan, dikasih surga, diselamatkan dari api neraka, orang durhaka pun begitu. Apa bedanya tuh kalau begitu? Ya. Maka orang yang durhaka terus, dosa terus, nggak pernah taat, tapi kemudian dia yakin dirinya akan selamat dari azab tanpa ada faktor penghapus dosa yang ada pada dirinya, itu suudzon kepada Allah. Memperlakukan orang soleh sama dengan memperlakukan orang salah. Nggak adil tuh kalau begitu mah ya. Kita sudah jelasan berharap ampunan Allah, mengharapkan pahala, rahmat dan surga Allah, itu harus disertai dengan ikhtiar, usaha. Kalau tanpa ikhtiar, tanpa usaha, bukan berharap tapi apa tadi? Berhayal, berangan-angan.
Coba umpamanya kita bekerja di sebuah apa saja pekerjaannya, instansi, perusahaan, atau kuli, sudah. Selama kerjanya itu nanti dia berharap nanti Sabtu saya gajian, nanti Sabtu saya dapat duit, atau akhir bulan. Tergantung apa per pekan, apakah per 2 pekan, apakah per bulan, kan gitu ya. Nah, ada usaha, ada ikhtiar ya. Maka ya itu berharap akan dapat apa yang diharapkan. Tapi orang pengangguran gak ada kerja, disuruh tuh tolong tuh bantu-bantu kerja. Males haroream. Nah, selama dalam menganggurnya dia berharap nanti akhir bulan saya dapat uang, dapat uang, dapat uang. Dapat enggak? Enggak ada ikhtiar tuh. Itu berhayal namanya ya. Orang punya tanah, punya ladang. Dia garap, dia cangkul, dia tanam gitu ya. Nanti dia berharap akan panen setelah sekian bulan. Ya itu roja, itu harapan. Tapi kalau orang itu memiliki tanah tapi culjen. Apa culjen teh? Diantep karep. Apa diantep karep teh? Ya culjen teh tadi. Dibiarkan gak digarap, gak dicangkul, gak ditanami. Dia punya modal itu tuh, punya modal tanah. Lalu dia berharap 3 bulan lagi saya dapat panen. Dapat nggak panennya? Nggak ada ikhtiar. Modal mah ada, tanah ada, cangkul ada, bibit ada. Tapi ikhtiarnya tidak ada. Dia tidak cangkul, dia tidak tanam, bibit-bibitnya tidak disebar, dibiarkan saja di gudang. Lalu tanpa ikhtiar, tanpa usaha, dia berharap 3 bulan lagi akan panen. Itu berhayal. Itu bermimpi. Itu mah berangan-angan, bukan berharap. Jadi apa beda harapan dengan angan-angan? Kalau harapan mah disertai ikhtiar, usaha. Kalau berangan-angan tidak. Nah, kepada Allah harus berharap, bukan berangan-angan. Maknanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah harus diapakan? Diusahakan, diikhtiarkan. Kalau memang orang ingin, jamaah maju ke depan. Tanpa saya baca sudah tahu isinya. Ikhwan maju lagi. Ahwat juga tolong maju lebih ke dalam agar yang baru datang ada kebagian tempat ya. Kalau seseorang ingin memperoleh ampunan Allah, pahala Allah, rahmat Allah, surga Allah, ya ikhtiar dengan ikhtiar yang Allah perintahkan. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya, Allah akan berikan. Tapi kalau seorang perintah Allah diabaikan, tidak dilaksanakan, malah dijauhi, malah mencela para pelakunya. Semua yang Allah larang dia langgar. Terus dia menduga bahwa Allah akan memberi ampunan tanpa ikhtiar. Ikhtiar untuk memperoleh ampunan teh tobat, istighfar, melakukan banyak kebaikan dan amal soleh, infak, sedekah. Itu kan tidak dilakukan semuanya itu. Bagaimana dia bisa berharap, bagaimana dia bisa menduga Allah akan memberikan ampunannya kepada dia. Maka mengharapkan dan menyangka Allah akan beri ampunan tanpa ikhtiar itu suudzon kepada Allah. Menuduh Allah tidak adil. Karena tanpa ibadah, tanpa amal soleh, tanpa tobat, tanpa kebaikan, mustahil Allah memberikan ampunan kepada orang seperti itu. Enggak, tapi dia berangan-angan memperoleh ampunan. Itu angan-angan. Kalau dia menyangka Allah mengampuni tanpa ada faktor yang menyebabkan Allah mengampuninya, tapi dia menyangka, itu suudzon kepada Allah.
Karena berarti Allah tidak adil. Yang soleh diampuni, yang salah diampuni. Nggak ada keadilan Allah. Itu berarti menyamakan orang soleh dengan orang salah. Yang tobat diberi ampunan, yang tidak tobat juga diberi ampunan. Nggak adil Allah kalau demikian. Allah sendiri menyatakan dalam ayatnya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang soleh dengan orang salah? Gimana sih cara berpikir kamu? Nah begitu ya. Tapi kalau kita ya ibadah, ya amal soleh, ya taubat, silakan berharap kepada Allah. Silakan memiliki dhon yang hasan kepada Allah. Bahwa Allah akan mengampuninya. Bahwa Allah akan merahmatinya. Bahwa Allah akan memberinya surga, menghindarkannya dari api neraka dan yang sejenisnya. Silakan ya. Itulah beberapa hadis tentang roja dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat sudah, hadis sudah, tinggal apa? Ucapan para sahabat dan para ulama tentang roja. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yarjauna abdun illa rabbah. Wala yakhafanna illa dzamba. Kata Ali, la yarjawanna abdun illa rabbah. Janganlah seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah dia takut kecuali karena dosa-dosanya. Masih kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, innamal alim alladzi la yuqannitun nasa min rahmatillahi ta'ala wa la yu'amminuhum makarallahi ta'ala. Seorang alim ini harus dipegang teguh oleh setiap duat, setiap asatid, setiap ulama. Kata Ali, seorang alim adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Tapi sebaliknya tidak membuat manusia aman dari makar Allah. Jadi dua-duanya tetap harus ditanamkan. Khauf ada, roja ada kepada manusia. Jangan khauf terus. Nanti putus asa. Jangan roja terus. Nanti mereka merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Harus tetap waspada. Optimisme tetap ditanamkan ya. Tapi juga jangan terlalu membuat orang kepedean sampai merasa aman dari murka dan azab Allah. Akhirnya berani melanggar. Tenang sajalah, dosa sedikit dua dikit mada Allah Maghfurur Rahim. Tenang sajalah, kesalahan sekali dua kali mah nanti juga terhapus oleh kebaikan-kebaikan kita. Akhirnya dia berani melakukan kesalahan dengan anggapan seperti itu. Akhirnya dia berani berbuat dosa hanya karena Allah itu Ghafurur Rahim. Dia lupa Allah Ghafur Rahim, Allah memberi ampunan kalau orang itu melakukan ikhtiar untuk memperoleh ampunan Allah. Nanti dia lupakan ini, tenang, Allah Maghfur. Kok kamu mabuk? Tahu. Tahu itu dosa? Tahu, tapi tenang, Allah Maghfur Rahim. Bahaya ini ya, nggak boleh seperti itu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yaghfiranna Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah maghfiratan ma lam takhtir ala qalbi bashar. Coba perhatikan. Ini yang membuat kita optimis, memiliki roja dan harapan yang besar kepada Allah azza wa jalla. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah pasti akan mengampuni pada hari kiamat, akan memberi ampunan kepada hari kiamat dengan ampunan yang tidak pernah terbayangkan dalam hati manusia. Bagaimana Allah akan memberi ampunan dengan ampunan yang orang tidak pernah membayangkan memperoleh ampunan seperti itu.
Dan diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya. Sebagian ulama menyebut beliau seorang nabi, sebagian yang lain menyatakan bukan. Beliau hanya ahli hikmah. Ulama ahli hikmah adalah orang yang memiliki ilmu dan mengaplikasikan ilmunya. Berkata Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Ya bunayya urjullaha raja'an la ta'manu fihi makarah. Wa khifillahi makhafatan la tayasu fiha min rahmatih. Kata Luqman, wahai anakku, berharaplah kamu kepada Allah dengan harapan yang menyebabkan kamu tidak merasa aman dari makar Allah. Dan takutlah kepada kamu dengan rasa takut yang tidak membuat kamu putus asa dari rahmatnya. Mungkin kalimat ini masih membingungkan. Berharap kepada Allah dengan harapan yang tidak menyebabkan kita aman dari makar Allah. Dan takut kepada Allah dengan rasa takut yang tidak menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah. Kumaha eta teh maksudnya? Apa itu teh maksudnya? Dan pertanyaan itu juga langsung muncul dalam benak anaknya. Karena dia cerdas, turunan teng manuk teng, anak merak bagi teng-teng. Uyah mah tara TS kaluhur. Artinya itu like father like son. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Biasanya kecerdasan kepandaian ayah menurun kepada anaknya. Anaknya bertanya, wa kaifa astati'u dzalika ya abah wa innama li qalbun wahid. Bagaimana mungkin aku mampu melakukan itu wahai ayahku? Aku kan punya satu hati. Enggak punya dua hati. Jadi bagaimana satu hati bisa memiliki dua perasaan sekaligus? Dua perasaan yang saling bertolak belakang. Ada harapan, ada takut. Padahal takut dengan harapan kan musuh gerot. Bertolak belakang. Separuh berharap, separuh takut. Gimana mungkin aku memiliki dua perasaan di saat yang sama? Maka berkata Luqman Al-Hakim, ya bunayya innal mu'mina kadhi qalbain. Qalbun yarju bihi wa qalbun yakhafu bihi. Wahai anakku, sesungguhnya seorang mukmin itu seolah-olah memiliki dua hati. Satu hati untuk berharap, satu hati untuk takut. Ini yang dalam bahasa kita disebut dengan sikap atau sikap yang ambivalen. Ambivalen itu dua perasaan yang bertolak belakang yang menyatu dalam hati. Kita pernah dengar ungkapan benci tapi rindu. Padahal benci sama rindu dua perasaan yang apa? Yang saling bertolak belakang. Ini teh rindu apa benci? Rindu sih, benar. Ya tapi benci juga gitu. Dua-duanya ada benci tapi rindu. Ada nggak orang yang protes? Masa oh benci tapi rindu? Itu mungkin lah. Orang mengakuinya. Ungkapan itu lahir dari pengalaman. Ada rasa benci, di saat yang sama ada rasa rindu kepada dia. Ambivalen namanya. Kalau itu bisa, kenapa dalam hal berharap dan takut tidak bisa? Dua-duanya bisa. Ada rasa takut, ada rasa harap. Makanya Luqman Al-Hakim menyatakan seorang mukmin seolah-olah memiliki dua hati. Satu hati untuk berharap dan satu hati untuk takut. Ya. Berkata muallif setelah menukil asar-asar tadi. Riwayat-riwayat baik dari sahabat ataupun dari para ulama. Muallif menyatakan wa hadhil atharu
tadullu ala anna ar-raja ibadatun lillahi ta'ala la tasluhu illa lahu tabaraka wa ta'ala. Wa anna ar-raja al-mahmuda huwa alladhi la ya'manu al-'abdu fihi makara Allah ta'ala. Wa anna ar-raja al-madhmuma huwa alladhi yu'addi bil 'abdi ila al-aman min 'adzabillah. Fayadfa'u bi sahibihi ila at-tamadi fil batil fala budda lil 'abdi min al-khauf war-raja wa huma wasfani yaqumani bi qalbil 'abdi 'ubudiyatan lillahi ta'ala. Athar-athar tadi menunjukkan bahwa roja itu ibadah kepada Allah. Tidak boleh si roja ini ditujukan kecuali hanya kepada Dia tabaraka wa ta'ala. Dan roja yang mahmud, apa mahmud deh? Yang terpuji adalah roja yang tidak membuat seorang hamba aman dari makar Allah. Kita sudah pernah bahas makna makar dan kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Rencana yang kita anggap buruk dari Allah untuk kita. Kita sekarang ibadah. Kita memelihara sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid selalu. Kita selalu ngaji seperti ini. Kita selalu baca Quran dan seterusnya. Apa dijamin sampai akhir hayat kita begini? Tidak dijamin. Apa mungkin nanti suatu saat kita berhenti semuanya. Berhenti ngajinya, berhenti juga ibadahnya. Kadang-kadang sholatnya bukan tidak lagi di masjid. Tapi di rumah, di kantor dan tidak di awal waktu. Kadang-kadang kelewat. Karena sibuknya dengan urusan dunia. Mungkin itu begitu? Mungkin. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Betapa banyak ikhwan ketika dia kuliah rajin ngaji. Di sela-sela kesibukan kuliahnya. Tidak sekadar menjadi peserta jamaah, tapi malah menjadi apa? Panitianya. Menjadi penyelenggara dengan ikhlas. Ya. Nah. Sampai dia lulus. Setelah lulus dia kerja. Setelah kerja tuh nggak bisa ngaji lagi ya. Waktunya full habis. Ada hari libur Sabtu Ahad ada lembur lagi. Diambil capek. Dan nggak bisa ngaji. Nggak diambil uangnya gede. Dia pilih uang. Nggak ngaji terus. Bayangkan tuh dalam kondisi tidak tersiram rohaninya oleh ilmu, maka gersanglah jiwanya, hatinya. Kalau hatinya gersang begitu, ibadahnya nggak nikmat lagi, semangat ibadahnya juga kendor lagi, ngajinya berhenti. Ya awalnya saya mah udahlah nyumbang saja, saya hanya punya duit karena sudah dapat gaji gede, nyumbang. Lama-lama berhenti karena kebutuhan juga, kalau sudah kerja gitu nikah gitu ya, punya anak, berhenti nyumbangnya. Lama-lama bukan sekedar nggak bisa ngaji, tapi nggak suka ngaji. Lama-lama celananya yang saya cingkrang, panjang lagi. Jenggotnya yang tadinya lebat, klimis lagi ya. Jeans yang tadinya tidak ada lagi di lemarinya, sekarang penuh dengan lemari. Lemarinya penuh dengan jeans ya. Dengan jurig. Nah seperti itu. Sampai makin lama makin parah, akhirnya anti ke pengajiannya. Menghindari ketemu Ikhwan, karena ketemu Ikhwan malu, sudah keliwi, sudah isbal lagi gitu ya. Akhirnya lama-lama ada perasaan gak suka, lama-lama anti. Lama-lama ikut memprovokasi. Padahal tadinya dia penyelenggara dakwah, sudah bergelar PhD dalam hal dakwah. Pakar halaqah dan daurah. Nah itu yang biasanya terjadi. Itu makar Allah kepada kita nggak tahu. Jangan merasa aman. Adanya perasaan tidak aman dari makar Allah, waspada jangan sampai kena makar Allah Azza wa Jalla. Lalu ikhtiar untuk tetap istiqamah di atas al-haq ya.
Jadi roja yang terpuji adalah roja yang menyebabkan seorang hamba tidak merasa aman dari makar Allah. Adapun roja yang madmum, apa madmum? Tercela, lawan dari mahmud. Roja yang madmum adalah roja yang menyebabkan seorang hamba merasa aman dari azab Allah, lalu mendorong orang itu untuk terus-menerus di atas kebatilan, di atas dosa dan kesalahan kemaksiatan. Tenang, saya tahu ini dosa, saya tahu ini maksiat, tapi tenang. Allah maha luas ampunannya, Ghafurur Rahim. Allah maha luas rahmatnya. Allah maha sayang kepada hambanya. Saya dengar loh Ustadz pernah menyampaikan hadis, Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu yang sedang menyusui kepada bayinya, ya, yang menyusui bayinya kepada bayinya. Si ibu itu sayang bingit kepada bayinya, ya. Ditatap, diusap. Allah lebih sayang lagi kepada hambanya dibanding si ibu kepada anak yang disusui. Tenang. Coba umpamanya anak yang disusunya rewel. Pasti ditatap, diusap, diciumi, ya. Anak yang lagi disusuinya di pangkuannya. Marah gak si ibu dicubit, dasar kamu gitu? Enggak, malah si kasep, si bager, si lucu. Nya juga bagus. Seperti begitu kan? Tetap dipuji. Masya Allah kepada kita nggak begitu. Nah, akhirnya dia merasa aman dari murka dan azab Allah. Akhirnya terus menerus di atas kebatilan. Itu keliru. Itu roja yang apa tadi? Madmum. Apa madmum teh? Tercela. Maka setiap hamba wajib memiliki khauf dan juga roja. Kedua sifat ini harus tertancap kuat dalam hati seorang hamba sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah keterangan baik dari ayat sudah, dari hadis sudah, dari ucapan sahabat dan para ulama. Kita lihat. Selalu di dalam kitab ini ditekankan bahwa seluruh amal-amal hati yang diterangkan termasuk roja itu berlaku bagi semua orang. Orang khusus juga orang umum. Orang khusus itu seperti para nabi, seperti para sahabat, para ulamanya, orang solehnya, para auliaullah. Dan juga berlaku bagi orang-orang awam. Tidak dipisah-pisahkan. Kenapa ini ditekankan? Sebab ada sebagian orang yang menyatakan roja ini adalah amalan orang umum, bukan orang khusus. Para nabinya, para ulama, para wali Allah, orang-orang soleh nggak perlu roja. Ini untuk orang umum. Di antara Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairin. Dan yang kemudian itu yang dikritik pedas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Berkata muallif, raja'ul abdi li rabbih ta'ala min ajali anwa'il ibadatil qalbiyah wa huwa ahadu muharrikatil qalbi ila Allah ta'ala wa huwa al-qa'idu lahu ala tariqi ila Allah fahuwa min ajalil manazil wa ashrafiha lirrusul faman dunahum wa raja'uhum lahu tabaraka wa ta'ala wa huwa ta'muhum fi rahmatihi wa maghfiratihi wa ja'ala sahiba manazilis sairin ar-raja' min manazil awam. Coba lihat. Roja seorang hamba kepada Allah termasuk ibadah hati yang paling mulia. Dia, roja ini salah satu penggerak hati kepada Allah. Roja ini qaid. Qaid itu apa? Guide atau sopir atau pemandu jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Roja ini termasuk kedudukan yang sangat mulia dan paling agung bagi para rasul dan orang-orang di bawah mereka.
Roja mereka kepada Allah Azza wa Jalla adalah harapan mereka untuk memperoleh rahmat Allah dan ampunannya. Tapi penyusun kitab Manazilus Sairin menjadikan roja termasuk kedudukan orang awam. Dia berkata, Al-Harawi namanya ya. Ar-roja al-afu manazilil muridin. Tuh lihat. Roja ini adalah selemah-lemah kedudukan orang-orang yang bermaksud menuju Allah. Itu untuk orang awam kata dia. Itu dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madadiyus Salikin ketika mengkritik penulis kitab Manazilul Sairin. Ucapan ini tidak benar. Wa hadzal kalam laisa bisahih. Ucapan itu tidak benar. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika mengomentari ucapan Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairin tadi, fa amma qauluhu war-raja ad'afu manazilil muridin falaysa kadzalik. Bal huwa min ajalli manazilihim wa a'laha wa asyrafiha wa alaihi wa alal hubbi wal khawfi madarus sayri ilallah. Adapun ucapan dia, ucapan Al-Harawi yang menyatakan bahwa roja termasuk selemah-lemah kedudukan orang yang mau menuju kepada Allah, ini tidak benar, tidaklah demikian. Bahkan roja termasuk kedudukan yang paling mulia, paling tinggi dan paling agung. Di atas roja, di atas hub, di atas khauf, maka berputarlah roda perjalanan menuju Allah. Jadi seluruh ibadah dan amal yang kita lakukan harus bertumpu pada 3 perasaan. Roja, mahabbah, dan khauf. Berharapnya ada, cintanya ada, khaufnya juga ada. Qultu, aku berkata, kata mu'alif, fa inna raja min asrafil manazil wa anfa'iha lil qalb hatta la yaqa'u bihi ya'as wal kunut min rahmatillah fa hadha qawlu imamil hunafa Khalilir Rahman kama hakahu Allah Ta'ala anhu fi kitabih walladhi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin ay arju. Sesungguhnya roja termasuk kedudukan yang paling agung dan paling bermanfaat bagi hati. Sampai-sampai tidak melahirkan perasaan putus asa dari rahmat Allah. Contohnya, nih ucapan Imamul Hunafa. Hunafa jamak dari Hanif. Orang yang lurus hatinya. Beliau Khalilur Rahman. Siapa yang dimaksud Khalilur Rahman? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nih yang dihikayatkan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim tentang Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa. Bukan berdoa. Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan orang kafir tentang siapa Allah, dijelaskan salah satu sifat Allah. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah adalah yang aku harapkan dia akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim punya roja, punya harapan memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengaitkan rojanya untuk memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah pun memuji sebagian nabi-nabinya dengan apa? Dengan menjelaskan sifat-sifat terpuji mereka. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba.
Mereka itu adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan juga penuh rasa takut. Harapan ada, takutnya juga ada. Dan ini dalam konteks memuji. Allah pun telah memuji orang-orang yang khusus di kalangan para makhluknya. Para ulamanya Allah puji. Salah satu yang Allah puji sifat mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 57. Kata Allah, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Kata Allah Azza wa Jalla, merekalah orang-orang yang selalu menyeru kepada kami, selalu mencari wasilah untuk bisa sampai kepada Rabb mereka. Wasilah yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Sebab hanya amal soleh yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Mana di antara mereka yang lebih dekat? Mereka berharap kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu amat sangat dahsyat, amat sangat menghinakan. Ya. Juga Allah berfirman di dalam ayat lain dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan berharap bahagia di negeri akhirat. Juga dalam As-Sajdah ayat ke-16 Allah berfirman tentang orang-orang mukmin. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya ibadah, salat, tidak tidur malam itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di malam hari. Karena apa? Karena tahajud, karena salat. Wabil ashar hum yastaghfirun, dan pada waktu dini hari mereka itu beristighfar, memintakan ampunan. Tatajafa junubuhum. Rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka. Ngapain? Yad'una rabbahum khaufa wa tama. Mereka menyeru kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Harapan ada, takut juga ada. Nah, suatu saat ini hadis yang saya ceritakan tadi. Nabi SAW menemui seorang pemuda yang mau mati, sakitnya parah. Ditanya, kaifa tajiduk? Bagaimana kamu mendapati dirimu sendiri? Apa yang kamu rasakan gitu? Dia berkata, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku berharap kepada Allah tapi aku takut akan dosa-dosaku. Beliau kemudian menyatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah bertemu kedua perasaan tadi di hati seorang mukmin dalam momen seperti ini. Dua perasaan teh, khauf dan roja. Roja dan khauf. Roja dan khauf berkumpul dalam hati seorang hamba di momen seperti ini. Momen ketika akan apa? Akan mati, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan akan mengamankan dia dari apa-apa yang dia takuti. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan tadi, para nabi memiliki roja dan khauf. Ya, para solihin juga demikian. Maka roja termasuk
kedudukan tertinggi bagi para nabi, para rasul dan para ulama setelah mereka. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika akan mati dia berkata kepada anaknya. Siapa anaknya Imam Ahmad bin Hanbal? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang memiliki kitab karangan di dalam hadis. Kata Imam Ahmad, "Udhkur li al-akhbar allati fiha raja wa husnudzan. Falaula anna raja wa husnudzan billahi ta'ala min ajalil manazil wa arfa'iha ma sa'alahul ulama fi akhiril umr." Kata Imam Ahmad kepada anaknya, ingatkan aku, beritahu aku tentang berita-berita, hadis-hadis, riwayat-riwayat yang di dalamnya menjelaskan roja dan husnudzon kepada Allah. Tolong ingatkan lagi hadis-hadis. Imam Ahmad menyampaikan hadis-hadis itu selama hidupnya. Tapi di akhir hayat beliau ingin muridnya termasuk anaknya membacakan kembali hadis-hadis itu. Beliau bukan tidak tahu, tapi ingin disegarkan kembali ingatannya terhadap hadis-hadis roja tadi. Nah, ini pesan beliau kepada anaknya. Seandainya roja dan husnudzon kepada Allah bukan sesuatu yang sangat agung kedudukannya, tidak mungkin para ulama mewasiatkan itu di akhir hayatnya. Ya. Maka dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi jelas bahwa roja termasuk sesuatu amalan yang kedudukannya amat sangat tinggi dan mulia bagi seorang hamba. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Ar-raja daruriyun lil amdi fa innahu dairun baina dzambi baina dzambin ayarju ghufranahu wa aibin yarju islahahu wa amalin salihin yarju qabulahu wa istiqamatan yarju husulaha wa dawamaha wa qarbu minallah wa manzilah indahu yarju wusulaha wa la yanfaku ahadun minas salikin an hadhil umur au ba'diha fa kaifa yakunu raja min ad'afi manazilihi wa hadha huwa haluh." Kata Imam Ibnu Qayyim, roja ini kebutuhan doruri bagi setiap hamba. Karena roja berkisar antara dosa yang dia harapkan akan diampuni oleh Allah, aib yang dia harapkan akan dikoreksi, diluruskan, juga amal soleh yang dia harapkan diterima oleh Allah. Juga sikap istiqamah yang dia harapkan bisa dia raih. Dan pendekatan kepada Allah. Juga merupakan kedudukan yang sangat tinggi yang dia harapkan mampu dia raih. Jadi roja itu mencakup segala hal yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk contohnya dosa. Apa yang dia harapkan dari dosa itu? Ampunannya. Yang dia harapkanlah istiqamah. Apa yang dia harapkan dengan keistiqamahnya? Meraih istiqamah itu dan istiqamah di atas istiqamah. Sebab kalau tidak istiqamah di atas istiqamah, dia suatu saat akan apa? Belot kepada kekeliruan dan kebatilan. Dan begitulah seterusnya. Ya. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini tidak membahas masalah ini secara detail, akan tetapi ditambahkan keterangan-keterangan dari para ulama yang menjadi murid-muridnya seperti Imam Ibnu Qayyim yang tadi kita terangkan. Ya, selesai sudah penjelasan tentang roja dan kita sudahi pengajian kita sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Insya Allah bulan depan kita sudah masuk pembahasan yang baru. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Syukran.
Kita masuki sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah amalan hati hanya 3, khauf, roja, mahabbah? Loh, enggak ya, kita ini sudah amalan hati keberapa tuh? Dari awal, niat, ikhlas gitu ya. Kita juga pernah membahas yang lain-lain tentang seperti umpamanya zikir, itu amalan hati. Sabar, syukur, itu amalan hati ya. Termasuk roja, khauf, dan mahabbah juga amalan hati. Ada 18 amalan hati yang kita akan bahas dalam kitab ini. Apa khasyah, inabah, isti'anah, dan lain-lain adalah termasuk ke dalam amalan hati. Khasyah dan inabah ya, nanti kita bahas ada khasyah ada inabah. Nah nanti yang berikutnya itu khasyah. Bab yang berikutnya adalah khasyah kita bahas. Adapun isti'anah itu amalan. Amalan apa? Amalan hati termasuk plus amalan lisan. Mana isti'anah adalah meminta pertolongan. Tapi minta pertolongan untuk meraih hal yang baik-baik. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, gitu. Itu adalah isti'anah, meminta hal yang baik-baik. Kalau meminta dihindarkan, dilepaskan dari hal yang buruk-buruk disebut apa? Istighatsah. Itu bedanya isti'anah dan istighatsah. Isti'anah minta tolong dalam hal meraih hal yang baik. Istighatsah minta tolong kepada Allah dalam hal menolak seluruh segala yang buruk. Seperti ya Allah sembuhkan saya dari penyakit ini. Bebaskan saya dari musibah ini. Hindarkan saya dari semua kejahatan. Itu istighatsah ya, itu amalan. Ustadz tolong doakan anak. Saat ini anak sedang mencari pekerjaan tapi saat ini belum dapat pekerjaan. Belum. Kalau belum pasti akan insya Allah ya. Sabar dan berdoa dan ikhtiar. Dan anak punya kekurangan mata minus. Dan karena ini anak sulit dapat kerja. Dan anak bisa istiqomah di jalan sunnah ini sampai anak wafat nanti. Nah ini mah bukan pertanyaan. Ya semoga ikhwan atau akhwat yang tadi ini diberi pekerjaan yang layak, yang baik, yang barokah, gajinya tinggi, posisinya enak. Dan mata minusnya semoga Allah sembuhkan. Bisa sembuh? Bisa, berobat ya. Semoga Allah mudahkan. Pertanyaan pemirsa Ahsan TV Ibu Hayati di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa maksud dari lafaz doa berikut ini? Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Doa ini saya artikan, Allahumma ya Allah rahmataka arju. Rahmatmu lah yang aku harapkan. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan engkau serahkan atau jangan aku biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri. Tarfata ainin walaupun hanya sekejap mata. Doa ini pertama meminta rahmat kepada Allah. Mengharapkan rahmat. Yang kedua meminta hidayah tawakal. Mana tawakal apa? Menyandarkan, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah setelah ikhtiar, setelah berupaya. Jangan sampai dihilangkan tawakal ini dengan cara
hanya bersandar kepada skill pribadi kita, kemampuan pribadi kita. Saya mah nggak perlu berdoa kepada Allah, nggak perlu pertolongan Allah, saya mampulah dengan skill yang saya miliki menghandle perbuatan pekerjaan ini. Nah, itu berarti tidak tawakal. Dia bersandarnya kepada diri sendiri. Ya, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, kita wajib tawakal, meminta bantuan, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi pun mengajarkan ini kepada Mu'adz dengan menyatakan, jangan kamu tinggalkan doa di akhir setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan sebaik-baik ibadah kepadamu. Tawakal kepada Allah dalam hal ibadah. Tawakal kepada Allah dalam urusan dunia juga. Jangan engkau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya, itu makna dari doa tersebut. Ustadz, apa batasan seorang ustadz tidak boleh kita belajar darinya karena dia menyimpang? Karena ana baca di Syarah Hilyah tulisan Syekh Al-Utsaimin, kita boleh membaca tafsir Al-Kasyaf milik Az-Zamakhsyari. Iya gitu. Yang dimaksud kita ini siapa dulu? Al-Kasyaf itu tafsir Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari termasuk tokoh Mu'tazilah. Iya. Dan di dalamnya apa? Banyak sekali tafsir-tafsir yang menyimpang karena didasarkan pada ra'yu. Ya. Boleh membaca, boleh. Kalau dia ulama yang sudah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang akidah Ahlus Sunnah. Untuk apa dia mempelajarinya? Pertama, untuk mengetahui di mana borok-boroknya. Kemudian diberitahukan ke orang, ini loh kekeliruannya, kesalahannya. Sebab seorang alim tidak mungkin melarang manusia dari sesuatu kecuali sudah tahu benar tentang buruk dan bahaya sesuatu itu. Untuk mengetahui seberapa buruk, seberapa bahaya, dia mempelajari. Mempelajari bukan untuk diyakini sebagai sebuah kebenaran, tapi untuk diketahui sejauh mana penyimpangannya lalu dikemukakan kepada orang. Ya, jadi demikian. Mungkin membolehkan itu untuk orang-orang seperti itu. Adapun untuk orang awam ya bahaya. Nanti bisa ikut terhadap penyimpangannya. Ustadz, saya mau bertanya tentang hadis, daging yang tumbuh dari yang haram maka tempatnya di neraka. Apabila seorang bekerja di tempat yang haram, apakah istri dan anak-anaknya juga akan dimasukkan ke dalam neraka karena dinafkahi dari hasil pekerjaan yang haram? Iya, kalau anak istrinya tahu, setuju, dan mendukung. Gak apa-apalah, yang halal aja susah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal gak apa-apa. Tenang, yang penting kita happy. Istrinya ngomong begitu, anaknya ngomong begitu, tahu, maka ya sama-sama. Tapi seandainya istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, dia yakin suaminya tidak akan memberi makan yang haram kepada dirinya. Diam-diam si suami itu begitu. Lalu anak istrinya dikasih nafkah dari hal yang dari haram. Tanpa sepengetahuan mereka, maka istri anaknya tidak termasuk orang yang berdosa. Halal bagi anak istrinya karena mereka memperoleh nafkah dengan proses yang benar. Suaminya bekerja dan dia nggak tahu halal haramnya, lalu dinafkahkan itu kepada istri. Istrinya yakin itu halal. Halal bagi mereka. Yang menanggung dosanya adalah si suami. Adapun kalau istrinya tahu, anaknya tahu, tapi dia setuju dengan hal itu sebab susah lagi kerja. Kalau berhenti di tempat itu, maka mereka akan sengsara. Daripada sengsara, udah teruskan aja Pak. Ya, kita tanggung bareng-bareng dosa. Ya, akhirnya semuanya terkena ya. Semuanya terkena.
Apa hukumnya dalam agama apabila kita datang bertakziah kepada tetangga non-muslim? Takziah maknanya adalah melayat keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarga mereka itu ya. Bagaimana takziah di hari kematiannya? Tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak bertakziah kepada pamannya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Ya, adapun sebelum mati ketika sakit keras dijenguk, ya dijenguk. Boleh menjenguk orang kafir yang sakit keras untuk diajak kepada Islam. Itu yang dilakukan oleh Nabi kepada Abu Thalib. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada pemuda yang menjadi pembantunya. Dia Yahudi. Pemuda itu Yahudi bantu-bantu di Nabi SAW lalu sakit keras ditengok. Diajak Islam. Lalu masuk Islam dan langsung mati. Belum beramal apapun. Lalu oleh Nabi SAW disolatkan. Ini menjadi dalil bolehnya melayat orang kafir yang sedang sakit. Tapi setelah dia mati dalam keadaan kafir, Nabi SAW tidak ikut mengurus penguburan pamannya sendiri Abu Thalib. Dia hanya menyuruh Ali urus, sebagai anaknya urus. Tapi dia sendiri tidak. Ya. Jadi muamalah kita kepada orang kafir itu rinci. Ketika orang kafir ini sehat, kita boleh bermuamalah dengan mereka dalam hal yang baik-baik. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh jual beli, boleh kerjasama bisnis, boleh juga umpamanya kita bekerja di orang kafir atau orang kafir bekerja di kita. Sebagaimana pemuda Yahudi tadi menjadi pembantu di rumah Nabi SAW. Asal tidak mempengaruhi agama kita dan akhlak kita, ya boleh muamalah dengan mereka. Selama orang kafirnya dua, tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari negeri kita dan tidak membantu orang kafir untuk mengusir kita. Ya. Kedua, ketika orang kafir sakit boleh kita menengok untuk diajak kepada Islam. Ketiga, ketika orang kafir mati tidak boleh kita bertakziah. Keempat, setelah orang kafir itu dikuburkan, boleh kita berziarah ke makam orang kafir, tapi tidak boleh mendoakan kebaikan bagi orang kafir yang sudah mati, tidak boleh. Ya, nah begitu. Bolehkah kita punya harapan kepada seorang zalim untuk kekuasaannya, menghalal kekuasaan dalam pemerintahannya atau jabatannya, menghalalkan segala cara. Harapan yang jelek atau berupa berdoa supaya cepat berakhir kekuasaannya atau jabatannya. Sebaiknya mengharapkan yang baik bagi kita, bukan mengharapkan yang buruk bagi orang. Kalau orang lain berbuat buruk, jahat, kita hanya berharap semoga kita terhindar dari keburukan dia. Adapun doa untuk dia, doakan hidayah. Apalagi orang itu adalah umpamanya penguasa. Doakan kebaikan, hidayah. Dengan doa kita berubah, maka perubahan ke arah menjadi baiknya menjadi maslahat bagi umat. Tapi kalau umpamanya didoakan keburukan, ya Allah laknat, ya Allah, apa manfaatnya bagi kita? Tidak ada. Setelah dilaknat oleh Allah, dia tambah jahat. Ada madarat untuk kita? Ada, kita tambah menderita. Oleh karena itu, ini seorang ulama menyatakan seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, pasti doa mustajab akan aku berikan kepada apa?
penguasa. Di sini doa lahu bukan alaih. Tidak boleh ucapan ulama ini dijadikan dalil mendoakan keburukan. Sebab lahu bukan alaih. Lahu itu kebaikan bagi dia. Doa kebaikan bukan doa alaih. Sebab ada orang yang mengatakan ini salah satu dalil tentang bolehnya mendoakan keburukan kepada penguasa ini. Ulama menyatakan seandainya aku memiliki satu doa yang makbul pasti akan aku berikan kepada penguasa. Lalu dia generalkan doa ini termasuk doa yang buruk. Keliru, ini lahu bukan alai. Sudah ditetapkan lafadznya lahu. Doa kebaikan bagi dia. Bukan doa keburukan. Ya. Apa manfaatnya kalau kita mendoakan keburukan kepada penguasa? Gak ada, paling hati puasnya. Siap puas kan gitu. Umpama ya Allah berikan laknat kepada dia. Lalu dikabul, dia dilaknat oleh Allah. Tapi tetap menjadi penguasa. Apa akibatnya? Dia tambah jahat. Tambah menderita rakyat. Maslahat apa madarat? Madarat apa hati kita puas? Doa saya dikabul, dia tambah jahat. Kita tambah menderita. Apa begitu? Kita yang kena getahnya juga. Ya. Adapun umpam berdoa ya Allah ganti dia dengan orang yang lebih baik. Boleh. Untuk kebaikan, kemaslahatan. Ya. Apakah dengan dia diganti itu keburukan bagi dia? Enggak, itu kebaikan bagi dia. Dia terhenti dari perbuatan zalim melalui kekuasaannya. Menolong dia, menolong semua orang. Mendoakan ganti ya boleh ya. Tapi mendoakan keburukan ya Allah sakitkan dia. Berikan dia azab sekarang juga. Diberi azab sakit. Apa akibat? Tapi masih jadi penguasa. Dalam sakitnya. Ya, dia memerintahkan sambil berbaring tetap perintah-perintah kezaliman. Menyengsarakan rakyatnya. Apa manfaatnya bagi kita mendoakan demikian? Nggak ada. Puas hati, katakanlah dia puas. Tapi nggak ada maslahat bagi kemaslahatan umat. Ya. Doakan kebaikan, hidayah dengan berdoa ke hidayah dikabul. Dia menjadi baik maslahat bagi umat. Kita bukan pendendam secara pribadi. Tapi kita hanya menghindarkan madarat dan menginginkan kemaslahatan bagi umat. Ustaz, jika kita memiliki dosa besar waktu dulu dan kita bertobat, tapi dosa besar itu berhubungan dengan orang tua kita. Jika kita jujur, maka madaratnya besar. Apakah kita tetap harus jujur tentang dosa besar itu pada orang tua, sedangkan itu adalah aib kita? Contohnya apa dulu nih? Orang tua masih ada. Dulu kita pernah berdosa, tapi orang tua nggak tahu gitu. Contohnya apa? Umpamanya nipu SPP gitu. Ini uang kuliah umpamanya 1 tahun, 10 juta umpamanya. Ditilep sama kita, orang tua nggak tahu sampai sekarang. Itu pasti tahu kan ya? Sebab pasti kalau belum bayar kita nggak bisa ikut kuliah ya. Nggak pas contohnya ya naonnya. Atau kita pernah mengambil uangnya. Kita kakaratak, tahu kakaratak? Orang tua nggak ada, saku-sakunya kita kodokin kata dapat. Ada nih, ada $1 juta, kita ambil. Orang tua nggak tahu. Ayah menuduh ibu kita yang ngambil, ibu kita enggak, siapa lagi? Padahal kita ya, kita dipanggil kamu ngambil uang $1 juta punya ayah? Enggak tahu-tahu acan. Padahal iya, contohnya itu mungkin enggak? Sangat mungkin. Gimana? Itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun, belasan tahun, kita sekarang sudah nikah, sudah punya anak, itu dilakukan ketika masih sekolah. Orang tua masih ada. Ya. Apakah harus bilang? Iya bilang. Bahwa dulu saya pernah ngambil yang $1 juta itu saya ngambil. Itu yang menyebabkan orang tua bertengkar. Saling tuduh. Si ibu nuduh, kamu mah bohong. Kata ayah, benar kamu ya yang ngambil. Nah, sampai bertengkar. Nah kita yang ngambil diam-diam. Sekarang kita sudah tahu. Ya bilang dulu pernah saya ngambil $1 juta. Ganti-ganti. Kalau enggak, kamu.
Ya udahlah anak-anak saya ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau enggak pokoknya ganti. Ya ganti semampunya cicil. Ya 2.000 sehari. Semampu kita. Itu resiko. Kalau ingin dimaafkan, kembalikan hak dari orang yang pernah kita ambil. Ya. Bagaimana agar bisa istiqomah sholat tahajud? Jangan tinggalkan tahajud. Maka akan istiqomah. Enteng jawab tanya. Justru gimana caranya gitu ya. Pertama, hindarkan dosa dan maksiat. Kalau seseorang selalu tahajud, suatu saat berat bangun, yakinilah pasti ada dosa yang sudah dilakukan kemarin atau tadi. Ya. Coba koreksi lalu tobat dari dosa tersebut. Maka hidayah yang Allah sudah cabut Allah akan berikan lagi. Ya. Kedua, coba lihat pertahankan kebiasaan baik kita yang menyebabkan kita enteng ringan melakukan tahajud. Mungkin kita selalu baca Quran sehari sejuz di target. Mungkin kita selalu ngaji. Mungkin kita selalu berjamaah di masjid. Mungkin kita selalu infak dan sedekah. Itu pertahankan. Akibatnya Allah berikan kemudahan untuk sholat tahajud, untuk bangun malam. Ya. Nah kalau umpamanya suatu saat kita berat untuk tahajud, coba introspeksi. Dosa apa yang sudah saya lakukan kemarin? Perbaiki dari sana. Oh kemarin saya pas adzan biasa sudah di masjid, ini sudah qomat aja belum wudu-wudu acan. Akibatnya malamnya susah bangun. Nah perbaiki besoknya sebelum adzan sudah di masjid lagi. Seperti itu. Jadi rata-rata orang terhenti dari kebiasaan yang baik itu karena dosa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Perbaiki mulai dari dosa itu. Tobati dan nanti Allah akan berikan kembali hidayah yang sudah dia cabut. Terakhir ya. Masih ada. Ustadz, bagaimana kalau suami futur? Mana futur adalah lemah iman. Si istri sudah berusaha mengingatkan dan juga mendoakan. Tapi tetap tidak berubah. Padahal ilmu si suami lebih banyak dari istri. Coba lihat, barangkali ada dosa yang rutin dilakukan oleh suami. Suruh introspeksi dan berhenti. Mungkin karena itu. Setiap futur kelemahan iman itu karena dosa, karena maksiat. Ingatkan. Ya. Kedua, coba lihat penghasilan suami barangkali ada campur-campurnya. Ada unsur ribanya, ada unsur yang haramnya. Ya, bersihkan dari sana sebab rezeki yang haram itu memberatkan kita untuk melakukan ibadah. Apa yang harus dilakukan istri tadi? Dan jika kondisinya demikian, apakah diperbolehkan khulu? Jangan dulu ke sana, itu mah jurus pamungkas ya. Masih banyak jurus-jurus lain yang bisa kita mainkan terlebih dahulu. Apakah sholat syuruk boleh dilakukan langsung pada saat waktu syuruk? Tidak boleh. Syuruk itu artinya apa? Terbit. Pas pada terbit nggak boleh. Biarkan 10-15 menit, setelah itu baru syuruk ya. Baru melakukan sholat syuruk. Adapun pas terbitnya nggak boleh. Karena itu waktu yang dilarang. Maaf di luar materi. Bagaimana jika terjadi talak 3 berdasarkan paksaan istri, sedangkan belum pernah talak 1 dan 2. Maka yang jatuh hanya 1. Kata suami, saya talak 3 sekalian. Maka yang jatuh tetap 1. Talak 3 itu 3 kali talak. Talak 1 ya rujuk lagi. Talak lagi, berarti yang kedua rujuk lagi. Talak lagi itu talak 3. Talak bain, harus keluar istri dari rumah suaminya. Adapun kalau sekaligus saya talak 3, 10 lah sekalian. Biar 7 turunan gak balik-balik lagi. Tapi dalam 1
kali mengatakan, maka tetap yang jatuh hanya satu ya. Sedangkan belum pernah talak 1 dan 2. Sah atau tidak? Sah tapi baru 1 talak. Ada saksi 4 orang. Ini dikarenakan karena suami menzalimi saya berzina dengan yang lain. Kalau ada saksi atau bukti ya, maka bisa tuduhan itu benar. Tapi kalau tidak maka tidak boleh. Nah, minimal pasti si suami itu ada alasan kenapa menuduh begitu. Mungkin dicurigakan, mungkin di HP-nya terlihat ada chatting mesra atau di Facebooknya, oh ada kopi darat dengan orang lain pernah bertemu, akhirnya menuduh berzina. Ya, tuduhan itu tidak boleh tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Tapi si perempuan ini nggak boleh melakukan hal tersebut, walaupun hanya komunikasi sebatas chatting dengan laki-laki lain, maka tidak boleh. Itu istri yang nusyuz ya, yang tidak boleh. Hindarkan sana, hindarkan komunikasi dengan laki-laki lain. Kalau saya menikah lagi, bagaimana hubungan anak saya yang perempuan dengan ayah sumbunya? Dengan ayah sambunya. Oh, ayah tiri. Sambu itu bahasa apa? Dengan ayah tiri. Kayaknya ini belum masih proses tapi sudah mikir nikah lagi. Berarti benar ada komunikasi dengan lelaki lain. Ada orang ketiga. Wajib tobat nih si akhwat nih. Lebih baik memperbaiki ya. Apa yang membuat si suami menuduh dia berzina, itu yang wajib dihentikan. Lalu fokus hanya kepada suami. Kepada suami menuduh zalim karena menuduh dia berzina, tapi dia sendiri tidak introspeksi atas kesalahan yang dilakukan sampai si suami menuduh berzina. Itu yang harus diperbaiki. Bukan fokus kepada kesalahan suami, fokuslah kepada kesalahan dirinya. Kenapa suami sampai menuduh begitu? Perbaiki dari sana, insya Allah nanti suasana akan baik lagi ya. Lebih baik ke sana mikirnya, jangan sampai mikir cerai juga siap, itu kan sudah ada cadangan. Lalu ditanyakan bagaimana hubungan anak wanitanya dengan suami barunya nanti. Nanti kan belum ya? Ya. Jangan lu tanyakan itu biar nggak merencanakan ke sana. Tapi yang jelas perbaiki diri dulu. Tuduhan suami dan dianggap mendolimi dirinya karena menuduhnya, itu yang harus dia buktikan bahwa suami salah, keliru. Ya memang saya ketemu dia makan bareng. Tapi dia ini mahram saya, saudara sepersusuan saya, boleh umpamanya ya. Walaupun demikian wajib ngomong ke suaminya, saya ada saudara persusuan mahram saya mau ketemu ada masalah. Tolong dampingi saya ketemu. Nah begitu ya, untuk menghilangkan kecurigaan. Kalau suami bilang yuk saya dampingi. Oke, kalau enggak boleh. Jangan. Wajib taat kepada suaminya. Bagaimana hukum Allah kepada suami yang menzalimi istrinya terlebih sedang hamil? Tetap fokusnya kepada kesalahan si suami, bukan introspeksi ya. Bagaimana hukum Allah kepada suami yang menzalimi istrinya terlebih sedang hamil? Oh, ini sedang hamil lagi. Hamilnya oleh suaminya atau oleh yang tadi? Iya, tergantung bagaimana dulu yang dimaksud dengan kezaliman. Bentuknya gimana? Apakah karena nuduh zina tadi? Gitu ya. Jadi lebih baik cari penyebab kenapa suami menuduh dia berzina. Perbaiki dari sana. Pasti ada sebab. Hanya tepu puguh gitu ya. Nah ini yang menyebabkan si suami curiga. Maka tutup
ahwat jangan main medsos untuk komunikasi dengan kaum laki-laki manapun. Kalau dia butuh untuk komunikasi dengan sesama ahwat umpamanya, wajib sepengetahuan suami dan tidak boleh di password. Suaminya harus diberitahu kalau dia mau mengecek silakan, saya nggak ada laki atau teman laki-laki, semua ahwat, semua grup, semua yang laki-laki yang mau ngajak nge-friend kepada dia ditolak. Ada yang maksa nge-friend, di-unfriend lagi, ya. Ada yang maksa, blokir sudah. Paling begitu, ya. Kalau memang dia hanya ingin berkomunikasi dengan sama ahwat untuk sesuatu yang memang urgen bagi dia, penting bagi dia. Seperti informasi pengajian, ya, seperti informasi di mana membeli jilbab yang syar'i, yang bagus, seperti itu boleh. Tapi sekali lagi suami harus tahu, jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.